Halo sahabat YKB, kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab. Bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Senang sekali saya Uli Manalu bisa kembali menyapa Anda. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung dalam program ini, Ngulik Alkitab mengajak Anda juga ikut berbincang. Dalam tiap topik yang kami perbincangkan, Anda bisa bergabung melalui kolom live chat yang tersedia. Kali ini kita akan berbicara berdasarkan Markus 8 ayat 14 sampai 21. Bisa kita siapkan Alkitab kita, Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kami memberikan judul Candu dan Racun Agama. Nanti kita perbincangkan lebih detail. Kita sapa dulu Pendeta Dr. Thomas Kartomo dari GKI Maleo Raya, Bintaro. Pak Pendeta, ini Selamat pasti sibuk jumpa sekali ya. Iya, Ibu. Oke. Salam sejahtera para pemirsa Ngulik Alkitab. Ya. Kita undang lagi Pak Pendeta Thomas di sela-sela kesibukannya untuk aktivitasnya yang luar biasa, tapi tetap meluangkan waktu untuk ngulik Alkitab. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Ibu Uli. Ini topik yang diambil, kita kasih judul Candu dan Racun Agama. Iya. Begitu ya, Candu dan Racun Agama. Kenapa Pak Pendeta Thomas ambil topik itu, menamakan perbincangan kita dengan tema tersebut atau topik tersebut? Nanti kita perbincangkan, kita awali dulu dengan doa. Baik, Silakan. mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menggumuli dari firman-Mu, terlebih secara khusus dari ucapan-ucapan yang Kau ajarkan kepada para murid-Mu dan pengikut-Mu. Kiranya kami dapat memahami, karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, termasuk kepada para pemirsa yang di rumah. Kiranya Engkau memberkati, supaya mereka semuanya juga mendapatkan penerangan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta, kita bacakan dulu naskah Ya, Alkitab kita silakan, Ibu Uli. kali ini, sahabat IKB, Markus 8 ayat 14 sampai 21. Ini judulnya diberikan oleh LAI tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, gitu ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Nah, itu yang akan mendasari perbincangan kita. Betul, iya. Tapi sebelum ke sana ya Pak Pendeta Iya. ya. Saya ketika diberikan judul ini oleh Pak Pendeta, Iya. waduh, Candu dan Racun Agama, begitu kan ya. Agak ngeri-ngeri gitu nih. Kira-kira ini yang mau Pak Pendeta sampaikan merupakan gambaran yang sedang terjadikah dalam kehidupan kita atau bagaimana? Bisa disampaikan dulu Pak. Iya, dari sisi judul ini kan candu dan racun. Ini tapi bukan madu dan racun ya. Kalau di lagu gitu kan ada madu dan racun. Kita candu dan racun. Memang terminologi ini saya ambil dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Secara khusus pada abad ke-19, seorang tokoh bernama Karl Marx mencetuskan tentang istilah agama adalah candu. Itu yang muncul pada abad ke-19. Nah, tapi seringkali ucapan Marx ini atau pernyataan Marx ini disalahpahami. Kenapa? Karena orang hanya memenggal satu frasa sepotongnya. Padahal ia mengungkapkan dalam satu gabungan kalimat yang indah itu. Saya membacakan buat Ibu Uli dan pemirsa semua. Jadi yang diucapkan itu adalah agama adalah desah nafas keluhan dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak punya hati,
jiwa dari kondisi yang tak berjiwa, agama adalah opium bagi masyarakat. Nah, ini kalimat lengkapnya di situ. Oke. Jadi dari paparan ini sebenarnya Marx mau mengungkapkan tidak hanya semata-mata potongan agama adalah candunya, tapi di dalamnya ada sebuah desah nafas keluhan. Ibu Uli bisa membayangkan kita mengeluh terus mendesah nafas itu apa sih? gitu kan ya. Nah, itu kondisi orang udah sampai di titik itu sudah kira-kira sampai ke bottomnya, putus asanya. Dan itulah desah nafasnya yang diungkapkan dalam agama itu. Hati dari kumpulan manusia yang tak berhati. Nah, itu bagaimana itu diungkapkan yang sampai akhirnya dia mengatakan, nah jangan sampai nanti agama itu menjadi opium atau menjadi candu bagi masyarakat. Nah, terminologi itu sungguh sangat membuming pada waktu itu dan mewarnai sepanjang sejarah revolusi Prancis nanti. Sejarah revolusi di Eropa diwarnai oleh dorongan propaganda itu, kemudian menjadi sebuah ideologi yang menjadi propaganda untuk menyemangati kaum pekerja atau kaum buruh melakukan tindakan protes terhadap kaum kapitalis. Nah, itu yang sejarah awalnya begitu, Ibu Uli. Baik. Ini kalau kita memang kalau hanya sepotong saja begitu ya Pak Pendeta ya. Kalau kita hanya potong di bagian terakhir agama adalah opium bagi masyarakat gitu kan, jadi kesannya gimana? Iya. Ini sempat juga membuat orang akhirnya berpikir dia anti agama nih, kayaknya begitu ya? Iya, itu yang disalah tafsirkan. Tapi kalau kita mencermati seluruh tulisannya, sebenarnya Marx tidak anti agama. Justru dia mendorong agama untuk menyuarakan kemurnian agamanya. Supaya kaum agamawan itu tidak menjalankan keagamaan hanya memenuhi kepentingan satu kelompok tertentu. Dalam hal ini kelompok kapitalis dan kelompok penguasa. Tetapi juga menyuarakan tentang desah nafas dari jiwa-jiwa yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya tadi. Nah, disitulah jiwa agama. Maka dikatakan semestinya teologi harus juga menyuarakan dimensi kepentingan rakyat, bahkan itu secara ekonomi sekalipun. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Marx, yang disuarakan oleh Marx. Dia tidak anti secara kepada agama, tapi dia mengajak agama berbicara untuk berpihak dan membela kepada kaum yang tertindas. Gitu. Baik. Jadi ada kondisi yang dia lihat ketika itu kondisi tidak ideal begitu. Betul. Ya, ketertindasan dari sekelompok orang tertentu yang dibicarakan ini adalah kaum buruh, kaum pekerja gitu kan ya, yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang selayaknya. Pada satu sisi terjadi gap, kaum kapitalisnya semakin kaya, tapi orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan mereka hidupnya biasa-biasa aja, bahkan ada yang menderita. Nah, situasi itulah yang Marx pengen mau katakan, ayo naik kelas. Naik kelas caranya gimana? Suarakan jeritan hatimu. Dan inilah supaya kaum agamawan juga mendengar, supaya jangan hanya berkhotbah tentang khotbah yang meninabubukkan, kayak fungsi opium kan begitu kan, membuat orang jadi fly, nggak sadar, daya kritisnya, daya nalarnya nggak berjalan baik seperti itu. Nah, ini yang disuarakan oleh Marx sebenarnya. Baik, justru dia mengkritisi agamawan. Yang ketika itu memperlakukan agama sebagai apa istilahnya? Iya, alat atau apalah ya yang dipakai untuk menjalankan pesan-pesan dan juga titipan-titipan dari para kapitalis itu. Di sini juga mungkin sahabat YKB juga pernah dengar yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, gitu, itu jurang pemisahnya seperti itu. Nah, parahnya di sana itu kan skalanya besar, gitu kan, gapnya antara yang kaya dan yang miskin terlalu jauh. Dan itulah yang melatari kenapa terjadi pergolakan atau revolusi sosial di sana. Ya, begitu Ibu Uli. Itu juga kenapa disebut racun begitu, atau gimana? Nah, racun itu adalah nanti ketika kaum agamawan dengan para pengusaha, para kapitalis dan para penguasa ini melakukan hubungan yang dalam istilah filsafat itu disebut hubungan kotor. Hubungan kotor itu adalah dalam rangka mengambil kebijakan dan juga sikap teologis yang tidak fair. Nah, sikap teologisnya apa? Menempatkan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan, kepentingan politisnya maupun kepentingan ekonomisnya. Disitulah yang akan meracuni dari gereja dan pemikiran gereja itu, pemikiran masyarakat, karena dijejali dengan teologi-teologi yang justru rakyat menderita dikasih teologi, ayo kamu pasrah,
Ayo kamu bersyukur, ayo kamu berserah kepada keadaan ini, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita menerimanya segala kemurahan itu. Hal-hal yang seperti itu yang nanti dianggap meninabobokan dan tidak fair rasanya bagi Mark saat itu. Jadi meracuninya adalah karena ide yang seperti itu dibungkus dengan agama. Dan seolah-olah itu dari Tuhan. Iya. Nah ini yang dikatakan sebagai racun yang nanti kalau ditelan gitu kan justru ini mematikan. Iya. Yang mengatasnamakan Tuhan di dalam agama tapi sebenarnya kepentingan orang, tapi pakai nama Tuhan. Nah itu kan membahayakan, Ibu Uli. Iya. Di situ kesucian agama menjadi betul. Jadi kesucian, kemurnian dan juga kebenaran agama menjadi dipelencengkan atau diselewengkan. Itu yang dianggap sebagai hubungan yang kotor antara teologi dengan antara agamawan dengan para penguasa dan pengusaha tadi. Iya. Baik. Ini nanti kita akan lihat ya sebenarnya bagaimana sikap kritis kita terhadap itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Karl Marx ini sikap kritis, kritikan dia terhadap para rohaniawan itu, dampaknya signifikan sekali ya Pak ya? Betul, jadi memang ini kan lantas membakar semangat, membakar api yang ada di dalam hati rakyat kecil. Di tingkat grassroots, mereka yang sudah menderita mendapatkan tiupan hembusan semacam propaganda gitu kan ya, semangat yang seperti ini lantas disambut, dikobarkan oleh seorang tokoh yang akademisi yang luar biasa itu, lalu bersambut menjadi revolusi itu. Nah ini yang menjadi kemudian memang ditengarai, oh ini tidak murni hanya suara agama, karena ini sudah menjadi kepentingan sosial, dan bahkan kemudian berkembang menjadi partai. Nah gitu kan ya. Nah ini yang akhirnya carut marutnya di situ, yang akhirnya menjadi sebuah ideologi, karena ada partainya, ada ideologi. Nah di situ yang akhirnya membias juga. Kemurniannya lantas tidak murni lagi ketika disuarakan dari awalnya, tapi dikembangkan di berikutnya menjadi sebuah gerakan sosial, dan itu memiliki kekuasaan juga, daya tawar yang luar biasa. Jadi punya bargaining politik tersendiri nanti di sana. Nah itu yang kemudian memang kehilangan kemurniannya di kemudian harinya. Oke. Tapi memang kalau dilihat dari sejarahnya awalnya dari semangatnya itu bagus lah. Baik. Nanti kita akan lihat lagi apa hubungannya sih dengan naskah Alkitab yang kita baca. Sahabat YKB, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia. Ngulik Alkitab akan kembali.